Pernahkah Anda kepikiran gitu? Kenapa ya bahasa Sunda sama Bali, padahal pulaunya beda, kok kadang kedengeran ada mirip-miripnya? Nah, ini ternyata bukan cuma perasaan loh. Di deep dive kita kali ini, kita bakal coba gali hasil riset linguistik nih. Iya. Kita mau bongkar seberapa dekat sih sebenarnya dua bahasa ini. Dan kenapa ini penting buat Anda pahami soal sejarah Nusantara yang mungkin beda dari yang biasa kita dengar. Tepat sekali. Kuncinya itu ada di satu metode, namanya leksikostatistik. Gampangnya, bayangin aja ini kayak tes DNA, tapi buat bahasa. Oh, tes DNA bahasa. Menarik. Iya. Jadi kita nggak lihat semua kata, tapi fokus ke yang namanya kosakata dasar. Kosakata dasar, itu apa ya? Itu kata-kata inti yang biasanya stabil banget, jarang dipinjam, kayak ya bagian tubuh, tangan, mata, terus alam, air, batu, atau kata ganti aku, kamu gitu. Oke. Jadi kayak sidik jari bahasa yang paling awet gitu ya? Nah, persis. Terus kita bandingin kosakata dasar yang seasal, istilahnya kognat, artinya dari akar yang sama di bahasa leluhurnya. Kognat, oke. Dari situ kita bisa ukur persentase kemiripannya, jadi ada angka pastinya gitu. Seberapa dekat mereka. Oke, nah ini, saya lihat datanya di sini, ada angka yang cukup, wow, 41% kemiripan leksikal Sunda Bali. Tapi 41% itu, emang segitu signifikan ya kalau di dunia linguistik? Udah bisa dibilang saudara dekat. Pertanyaan bagus itu. Iya, dalam studi linguistik historis, 41% itu udah termasuk signifikan. Oh, udah ya? Iya, biasanya di atas 36% itu udah nunjukin mereka ini dari subkelompok yang sama dalam rumpun Austronesia ini ya, dan belum terlalu lama pisahnya. Jadi ya, 41% itu konfirmasi hubungan erat. Menarik. Terus, kalau metodenya bisa ngasih angka, bisa ngasih tahu nggak kapan kira-kira mereka mulai pisah jalur? Bisa. Ada cabangnya lagi, namanya glotokronologi. Ini coba ngitung waktu pisah berdasarkan kecepatan perubahan kosakata dasar tadi. Oke. Nah, perkiraannya untuk Sunda dan Bali ini, mereka mulai misah dari satu bahasa induk purba itu sekitar 2058 tahun yang lalu. 2000 tahun? Iya, kalau ditarik mundur, itu kira-kira tahun 500 sebelum Masehi. Wow, 500 SM. Itu jauh banget ya. Maksudnya, itu kan jauh sebelum zaman kerajaan yang kita kenal kayak Tarumanegara, Sunda Galuh, apalagi Majapahit. Betul sekali. Dan ini nih yang bawa kita ketemuan yang paling, menantang asumsi umum. Nah, ini dia nih kayaknya bagian serunya. Kan kalau dipikir-pikir, banyak orang mungkin ngira Bali itu lebih dekat ke Jawa kan? Ya karena sejarah Majapahit, pengaruh budayanya kuat banget di Bali. Iya, wajar mikir gitu. Tapi data leksikostatistik ini bilang enggak gitu. Jawa Bali cuma sekitar 30%, jauh di bawah Sunda Bali yang 41%. Ini gimana jelasinnya? Kok bisa? Penjelasannya balik lagi ke fokus metode tadi, kosakata inti yang tahan banting. Memang, bahasa Bali itu nyerap banyak banget kata dari Jawa kuno. Urusan administrasi, sastra, agama, banyak lah karena kontak zaman Majapahit itu. Iya. Tapi leksikostatistik ini ibaratnya ngupas lapisan pengaruh baru itu buat lihat tulang punggung bahasa yang lebih tua. Nah, tulang punggungnya ini yang nunjukin Bali itu lebih dekat ke Sunda. Ini warisan dari masa sebelum Majapahit dominan. Oke. Jadi angka ini kayak foto keluarga zaman purba, bukan peta politik zaman Majapahit ya. Tapi ini buktinya cuma angka persentase aja atau ada yang lain? Oh, tentu nggak cuma angka. Ada bukti kualitatifnya juga, ini penting banget. Namanya korespondensi fonemik. Korespondensi fonemik. Bunyi agak teknis ya? Iya. Tapi intinya ini pola perubahan bunyi yang teratur sistematis. Jadi nggak acak. Contohnya gini, bunyi purba D itu di Sunda seringnya tetap jadi D. Kayak di kata daun. Daun, oke. Tapi di Bali, bunyi D yang sama itu secara konsisten berubah jadi R. Jadi ron untuk arti yang sama. Oh, daun jadi ron. Iya. Ada pola lain juga, misalnya bunyi H di awal kata itu sering hilang di Bali. Kayak huntu gigi di Sunda jadi untuk di Bali. Pola-pola konsisten begini, ini bukti kuat hubungan genetisnya.
Wah, itu nambah bukti kuat banget ya. Dan di sini juga disebut kalau Sunda itu cenderung lebih konservatif. Maksudnya lebih mempertahankan bunyi-bunyi Austronesia purba gitu ya, dibanding Bali yang kayaknya lebih banyak berubah. Benar, Sunda tampak lebih menjaga bentuk-bentuk lama. Kenapa Bali lebih banyak berubah? Nah, itu masih diskusi. Bisa jadi karena kontak sama Jawa tadi, atau ya memang jalur evolusinya sendiri. Oke. Intinya, kekerabatan 41% Sunda Bali ini bukan cerita soal kerajaan Sunda dan kerajaan Bali. Ini jejak dari masa prasejarah, masa penyebaran penutur Austronesia, jauh sebelum ada peta kerajaan. Bahasa itu nyimpen lapis sejarahnya sendiri. Jadi kesimpulannya buat Anda nih apa? Ya intinya, bahasa Sunda dan Bali itu saudara dekat secara bahasa, ikatannya 41%, terbentuk lebih dari 2000 tahun lalu. Iya. Ini hubungan di lapisan sejarah yang lebih dalam banget daripada cerita kerajaan yang sering kita dengar. Warisan Austronesia bersama yang tersembunyi. Bahasa itu ternyata arsip sejarah yang detail ya. Betul, dan ini mungkin ninggalin satu pertanyaan penutup yang menarik buat Anda renungkan. Kalau bahasa aja bisa nyimpen jejak sejarah yang begini beda, kadang malah kayak bertentangan ya sama narasi politik atau budaya yang dominan, kayak kasus Sunda Bali ini. Kira-kira warisan tak terlihat apalagi ya? Cerita tersembunyi apalagi? Yang mungkin masih kekunci di ratusan bahasa daerah kita yang lain di Nusantara ini, yang nunggu buat kita dengarkan dan kita pahami lebih dalam.